Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Yudomara. Di sini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul pengertian dari Al-Quran. Al-Quran secara istilah dalam bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran juga diturunkan secara berangsur-angsur di kota besar Makkah dan Madinah sejak tahun 610 Masehi sampai kematian Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 632 Masehi. Di dalam Al-Quran juga banyak tertuliskan istilah-istilah Al-Quran itu sendiri, yakni seperti yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Qadr. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan pedoman hidup. Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya mengandung petunjuk-petunjuk yang dapat menyinari seluruh isi alam ini. Sebagai kitab suci sepanjang zaman, Al-Quran memuat informasi berbagai masalah, termasuk informasi mengenai hukum, etika, sains, antariksa, kedokteran, dan sebagainya. Berdasarkan definisi Al-Quran di atas, maka setidaknya ada 5 faktor yang menjadi karakteristik dari Al-Quran itu tersendiri. Yang pertama, yakni Al-Quran merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari malaikat Jibril maupun dari Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya dijadikan perantara dalam diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat, yakni sepanjang sejarah umat Islam dari dulu sampai sekarang dan sampai mendatang tidak ada yang bisa menandingi mukjizat Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang keempat, yaitu diriwayatkan secara mutawatir. Artinya Al-Quran diterima oleh banyak orang yang secara logika mustahil untuk berdusta. Kemudian yang kelima, yakni membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Al-Quran mempunyai banyak nama yang kesemuanya menunjukkan ketinggian peran dan kedudukannya. Dengan kata lain, Al-Quran merupakan kitab samawi yang paling mulia. Di antara nama-nama Al-Quran yakni Al-Furqan, At-Tanzil, Al-Dzikr, Al-Kitab. Kemudian selain Al-Quran memiliki nama-nama, juga memiliki beberapa sifat yang mulia seperti Nur, Hudan, Rahman, Syifa, Mau'izah, Mubarak, Basyir, dan Nadir. Kemudian pembahasan kedua yakni pengertian dari hadis. Hadis menurut bahasa berarti al-jadid atau sesuatu yang baru, atau juga berarti al-khabar yakni berita. Dalam Syarah Al-Bukhari, Syekh Islam Ibnu Hajar berkata bahwa dimaksud dengan hadis menurut pengertian syarah yakni apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, dan hal itu seakan-akan dimaksudkan sebagai bandingan Al-Quran yang qadim. Sedangkan ulama usul memberikan definisi yang terbatas, yaitu segala perkataan Nabi SAW yang dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syarah. Kemudian terdapat beberapa istilah dalam ilmu hadis, yakni ad-dobat, adal, kazab, mukhalafah, marfu, sahih lidatihi, sahih li ghairihi, tadlis, usul, saduk, dan matruk. Yang pertama dobat, yaitu keteladanan periwayat hadis berdasarkan pada kekuatan hafalan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua adal, yaitu keteladanan seorang periwayat hadis yang dinilai berdasarkan ketaatan dalam beragama. Kemudian yang ketiga kadzab, yaitu penilaian yang sangat negatif yang disematkan kepada seorang periwayat hadis. Kemudian yang keempat mukhalafah, yaitu metode penyeleksian hadis dengan cara melihat
titik perbedaan dan pertentangan suatu riwayat tertentu. Kemudian yang kelima ada marfu, yakni hadis yang jalur periwayatannya dan penyandarannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam sahih li dzatihi, yaitu hadis yang dikualifikasi sebagai sahih bukan karena pertimbangan ragam jalur periwayatannya, melainkan karena secara intristik hadis ini sudah terkategori sahih berdasarkan periwayat-periwayat di dalamnya. Kemudian sahih li ghairihi, yakni hadis hasan yang diriwayatkan dengan berbagai jalur periwayatan sehingga saling memuatkan dan kemudian menjadi sahih. Kemudian yang ke-8 itu ada tadlis, yakni keahlian yang dimiliki periwayat hadis. Kemudian yang selanjutnya ada usul, yaitu hadis yang diletakkan secara utuh pada awal bab kemudian disertakan mutabaahnya dari jalur periwayatan yang lain. Kemudian ada saduk, yakni penilaian positif yang biasanya disematkan kepada para periwayat hadis. Kemudian yang terakhir ada matruk, yakni hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang tertuduh melakukan kedustaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.